Jika 2 huruf atau lebih meskipun tidak memberi pemahaman, maka itu tetap membatalkan sholat. Jika dia sengaja ingat bahwa dia sedang sholat, tetapi kemudian dia sengaja mengucapkan perkataan tersebut. Nah, bisa dipahami ya rinciannya. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang dimaksud dengan perkataan di sini adalah kalamun nas. Kalamun nas yaitu perkataan yang bukan zikir. Perkataan yang bukan zikrullah. Kalau perkataannya itu adalah zikrullah, maka ini tidak membatalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Khasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Mari kita baca bab tentang mubtilatus shalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun walladhi yubtilu sholata ahada asyara syai'a al-kalamul amdu wal amalul kathiru wal hadathu wa huduthun najasati wa inkishaful aurati wa taghyirun niyyati wa istidbarul qiblati wal aqlu wasyurbu wal qahqahatu warriddatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia,
Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa bersama dalam mengisi bulan Ramadan dengan menghadiri majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita terus menerus bisa mengisi Ramadan ini dengan berbagai bentuk kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak bosan untuk mengingatkan, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita hadir dalam majelis ilmu tidak ada tujuan lain kecuali untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu ada satu hal yang perlu kita kemarin tambahkan karena ada kesalahan ya, yang kita sampaikan kemarin, yaitu tentang hadis Khathamiyah. Jadi kemarin kita sebut bahwa nama pemuda yang dibonceng Rasulullah yang kemudian melihat wajah perempuan Khathamiyah dan tertarik dengan perempuan tersebut, itu namanya bukan Al-Fudail. Kemarin kita sampaikan Al-Fudail, yang benar adalah Al-Fadl. Jadi Al-Fadl ibn Al-Abbas, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas itu adalah paman Nabi. Kemudian memiliki putra namanya Al-Fadl. Jadi pemuda yang bersama Nabi di waktu haji wada namanya Al-Fadl ibn Al-Abbas. Jadi hadis tentang itu terkenal dengan sebut Al-Mar'ah Al-Khathamiyah. Hadis tentang Al-Mar'atul Khathamiyah itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Malik, Abu Dawud, An-Nasai, Ad-Darimi, dan Imam Ahmad min tariqi Abdullah ibn Abbas, dari jalan Abdullah ibn Abbas, sahabat Rasulullah. Dikatakan ja'at imra'atun Khathamiyah ghadatal id fasa'alat Rasulullah. Datang seorang perempuan Khathamiyah di pagi hari, di hari raya Idul Adha. Fasa'alat Rasulullah. Kemudian perempuan itu bertanya kepada Rasulullah biqauliha, dengan ucapannya, ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhan kabiran. Nah ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji itu sudah wajib pada bapakku, tetapi bapakku itu sudah syaikhan kabiran, sudah tua renta. Dia sudah tua renta, tetapi dia sudah berkewajiban haji. La yastati'u ayathbuta ala rahilati. Bapakku itu sudah enggak bisa lagi untuk tetap di atas kendaraan. Untuk datang dan haji itu sudah enggak bisa lagi, enggak kuat. Afa hujju anhu? Apakah aku boleh menghajikannya, membadali haji dari ayahku yang sudah tua itu? Kemudian Rasulullah bersabda, hujji anhu, berhajilah sebagai ganti dari bapakmu itu. Qala Ibnu Abbas wa kanat syabatan wadi'atan. Ibnu Abbas mengatakan perempuan Khathamiyah itu adalah perempuan yang pemudi, seorang pemudi yang cantik.
Faja'al al-Fadl ibn al-Abbas yanzuru ilaiha a'jabahu husnuha. Sehingga menjadikan Fadl itu melihat pada perempuan Khathamiyah itu, dan dia terkagum oleh kecantikan dari perempuan Khathamiyah itu. Falawa Rasulullah unuqal Fadl. Kemudian Rasulullah itu memalingkan lehernya Fadl agar tidak melihat kepada perempuan itu, karena Rasulullah melihat ada ada syahwat dalam melihatnya, sehingga dipalingkan. Ini adalah dalil yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya wajah itu bukan aurat bagi seorang perempuan, tetapi bagi laki-laki dia harus ghaddul basar, dia harus menundukkan pandangannya, bukan berarti memandang ke bawah terus kalau jalan, tetapi dia tidak boleh memandangnya dengan syahwat. Itu. Ini yang pertama yang perlu kita luruskan dari apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian yang kedua juga kita tambahkan kemarin, bahwa kita katakan suara seorang perempuan bukan aurat. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan Al-Ahzab ayat 32, wa qulna qawlan ma'rufa, wa qulna qawlan ma'rufa. Wa qulna, dan mereka para perempuan itu berkata dengan perkataan yang baik. Artinya apa? Mereka kalau namanya berkata itu adalah mengeluarkan suara. Kemudian dari al-hadis, qala al-Ahnaf ibn Qais, sami'tul haditha min fi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, fama sami'tuhu kama sami'tuhu min fi Aisyah. Saya mendengar hadis dari mulut Abi Bakar, dari mulut Umar, dari mulut Utsman, dari mulut Ali, dan aku tidak mendengar hadis sebagaimana aku telah mendengarnya dari mulut Aisyah. Artinya beliau adalah murid dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu adalah perempuan yang paling alim dari manusia-manusia seluruhnya. Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakrin, itu seorang perempuan yang sangat cerdas, ilmunya luas, sehingga para sahabat dari kalangan laki-laki itu banyak yang berguru kepada Sayyidah Aisyah. Nah, artinya beliau ketika mengajar ya nggak mungkin nggak mengeluarkan suara. Beliau menyampaikan, meriwayatkan hadis. Bahkan Sayyidah Aisyah itu adalah di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan murid-muridnya juga dari kalangan sahabat laki-laki. Sehingga ini adalah bukti yang sangat kuat, dalil yang sangat kuat bahwasanya suara perempuan itu adalah bukan aurat. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi dua hal ini yang perlu kita sampaikan sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Karena kemarin kita ada kesalahan sebut nama seorang sahabat yang bersama Nabi. Jadi yang benar adalah Al-Fadl ibn al-Abbas, bukan Al-Fudail seperti yang kita sebut kemarin. Hadirin rahimakumullah, kita baca qala al-muallif rahimahullah, faslun walladzi yubtilu sholata ahada asyara walladzi lan utawi perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi as-sholata ing salat iku ahada asyara 11. Apane sayan suwi-wiji. Al-kalamu iku ngomong al-abdu kang sengaja, wal amalulan
ngelakoni penggawean al-katsiru kang akeh. Wal hadatsulan hadas wa hudutsun najasati lan tekone najis lan anyar tekone najis wang kisyaful aurati lan kabukae aurat wa taghyirun niyyati lan ngrubah niat wastidbarul qiblati lan ngungkuri kiblat wal aklu lan mangan wasyurbu lan ngombe wal qahqahatu lan guyu terbahak-bahak atau kepingkel-pingkel gitu ya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-muallif Al-Qadhi Abu Syuja menjelaskan bahwa hal yang membatalkan sholat itu 11. Tetapi apakah hal yang membatalkan sholat hanya 11? Itu tidak ya. Yang membatalkan sholat itu lebih dari 11. Tetapi yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini adalah 11. Beliau bukan dalam rangka untuk membatasi bahwa yang membatalkan sholat hanya 11, tetapi beliau menyebut 11 dari hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama dari hal-hal yang disebut oleh muallif membatalkan sholat adalah berbicara dengan sengaja. Bahasanya di sini al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja, dengan ketentuan berbicara yang membatalkan sholat itu adalah jika dilakukan dengan sengaja. Berarti kalau seseorang itu lupa berbicara, dia lupa berbicara dan perkataannya itu sedikit, maka itu tidak membatalkan sholat. Maka itu tidak membatalkan sholat. Jadi berbicara yang pertama yang membatalkan sholat itu adalah berbicara apabila dia melakukannya dengan sengaja. Apabila tidak dengan sengaja, berarti karena lupa, maka tidak membatalkan selama perkataannya itu adalah perkataan yang sedikit. Sedikit itu berapa banyak batasannya, yaitu 6 kalimat. 6 kalimat. Kalau seseorang misalnya berkata, ini contoh perkataan yang sedikit, di saat sholat dia lupa kalau dia sedang sholat, dikira sedang nyantai, dikira sedang berbincang-bincang. Ini saking kebangetan orang mau sholat dia lupa kalau dia sedang sholat. Dikira sedang santai-santai. Sebagian orang begitu karena lamunannya terlalu jauh sehingga lupa bahwa dirinya sedang sholat, kemudian dia berbicara. Misalnya dia mengatakan, ambillah uang ini, pergilah ke pasar dan belilah roti dengannya dan pulanglah padaku. Itu masih sedikit, dikatakan masih sedikit. Menurut ukuran uruf itu perkataan itu masih sedikit. Jika dia mengatakan itu dalam kondisi lupa bahwa dia sedang sholat, maka tidak batal sholatnya. Jadi ini yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif al-kalamu al-amdu. Jadi sengaja dia mengucapkannya, sehingga kalau lupa tadi kriterianya itu. Tetapi jika perkataannya itu banyak, tergolong sebagai perkataan yang banyak, lebih dari 6 kalimat. Lebih dari 6 kalimat. Meskipun lupa, itu tetap membatalkan sholat. Sampai ngobrol kemana-mana misalnya, dalam sholat geremeng sendiri, dia ngomong sendiri,
Nah, itu kalau lebih dari 6 kalimat maka batal sholatnya. Ketika itu telah batal meskipun dia beralasan saya lupa bahwa dia sedang sholat. Lupanya itu lupa bukan lupa ngomongnya, tetapi lupa bahwa dia sedang mengerjakan sholat. Kemudian jika berkatanya itu adalah berkata yang sengaja, maka ini meskipun hanya satu huruf tetapi memahamkan, maka itu sudah membatalkan sholat. Satu huruf saja dia sengaja, tetapi satu huruf ini itu memiliki makna, dia memahamkan, maka itu juga membatalkan sholat. Jika sengaja, kita sekarang bicara yang sengaja, meskipun satu huruf tetapi mufhim, memberikan pemahaman. Misalnya dalam bahasa Arab, seseorang mengatakan ai, kan cuman satu huruf ain saja di kasrah, ai. Itu adalah fi'il amar dari wa'a ya'i ai. Nah, artinya apa? Sadarlah. Ai artinya sadarlah. Nah, itu satu kata tetapi memiliki makna, memberikan pemahaman. Maka di sini membatalkan sholat meskipun dia hanya mengatakan ai. Atau seseorang misalnya mengatakan qi, pakai qaf saja, qaf di kasrah, qi, itu juga membatalkan sholat. Kenapa? Karena qi itu mufhim, memberikan makna, memberikan pemahaman. Dari itu adalah fi'il amar dari waqa yaqi, qi artinya apa? Jagalah. Jadi apa namanya, satu huruf jika memberikan pemahaman maka itu membatalkan sholat jika dia mengucapkan perkataan itu dengan sengaja. Kalau tadi 6 tadi apa? 6 tadi tidak membatalkan sholat jika tidak sengaja, dia lupa bahwa dia sedang sholat. Sekarang kita sudah bicara kalau sengaja. Sengaja seseorang mengucapkannya, tahu dia sedang sholat, tidak lupa bahwa dia sedang sholat, kemudian dia mengucapkan perkataan satu huruf yang memberi pemahaman, maka itu membatalkan sholat. Seperti dia mengatakan tadi qi atau ai, itu membatalkan sholat. Atau dua huruf meskipun tidak memberikan pemahaman, tidak memiliki makna, maka itu juga membatalkan sholat. Artinya jika satu huruf itu dirinci, satu huruf, seseorang mengucapkan satu huruf, bagaimana dengan sengaja? Bagaimana hukumnya? Jika mufhim, memiliki pemahaman, maka hukumnya adalah membatalkan sholat. Jika tidak mufhim, tidak memberikan pemahaman, maka tidak membatalkan sholat. Misalnya apa? Dengan perkataan misalnya apa? Gitu saja, bukan ain ya, itu saja, atau ba itu saja, itu satu huruf nggak ada maknanya, sehingga itu tidak membatalkan sholat. Tapi jika kemudian dua huruf meskipun tidak memiliki makna, meskipun tidak mufhim, tidak memberikan pemahaman, dengan sengaja dia mengucapkannya, maka batal. Misalnya dia mengatakan misalnya, itu berapa huruf itu? Berapa huruf? Dua huruf, hamzah dan wawu. Dua huruf, hamzah dan ya. Hamzah dan wawu. Ai misalnya, dia hamzah dan ya. Dua huruf meskipun dia tidak mufhim, tidak tidak memberikan pemahaman, itu tetap membatalkan sholat. Bisa dipahami ya. Jadi di sini pertama dirinci sengaja atau tidak sengaja. Jika tidak sengaja, selama perkataannya itu sedikit, minimal 6 kalimat, maka tidak membatalkan. Tetapi jika lebih dari 6 kalimat, maka itu membatalkan sholat. Pertama. Yang kedua,
Jika sengaja dia mengucapkannya, maka di sini meskipun hanya satu huruf tetapi dia memahamkan, maka itu sudah membatalkan sholat. Jika tidak memahamkan, tidak membatalkan sholat. Jika dua huruf atau lebih meskipun tidak memberi pemahaman, maka itu tetap membatalkan sholat. Jika dia sengaja ingat bahwa dia sedang sholat, tetapi kemudian dia sengaja mengucapkan perkataan tersebut. Nah, bisa dipahami ya rinciannya. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang dimaksud dengan perkataan di sini adalah kalamun nas. Kalamun nas yaitu perkataan yang bukan zikir. Perkataan yang bukan zikrullah. Kalau perkataannya itu adalah zikrullah, maka ini tidak membatalkan sholat. Misalnya seseorang kemarin ketika dia mengingatkan imam yang sedang lupa, dia mengatakan subhanallah. Niatnya apa? Zikir. Jika niatnya zikir, tidak batal sholatnya. Tetapi kalau niatnya mengingatkan, maka batal karena dia tidak zikir. Yang dituju adalah imam, bukan dia tujuannya untuk berzikir. Kalau seseorang mengatakan Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, zikir dalam sholat, niat zikir misalnya, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau itu adalah kalamun nas, yang dituju adalah manusia, maka itu yang membatalkan sholat. Yang dimaksud di sini al-kalam al-amdu. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Ini yang pertama, yaitu berbicara dengan sengaja. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan gerakan yang banyak, al-fi'lul katsir atau al-amalul katsir. Melakukan gerakan atau perbuatan yang banyak. Nah, tentang banyak ini berapa batasannya? Para ulama itu berbeda pendapat. Perbuatan yang banyak itu batasannya seperti apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i yang masyhur, yang sangat terkenal di antara kita, karena disebutkan dalam banyak kitab para ulama, mereka mengatakan bahwa gerakan yang banyak itu adalah gerakan 3 kali berturut-turut. Jadi gerakan 3 kali berturut-turut. Jadi 3 gerakan berturut-turut, baik dengan satu anggota badan, misalnya dengan tangan, gerakan 3 kali berturut-turut, atau dengan 2 anggota badan, tetapi hitungannya 3 kali berturut-turut, misalnya dengan 2 tangan, tangan pertama gerak, tangan kedua gerak berturut-turut, atau dengan 3 anggota badan berturut-turut juga, tangannya gerak, kanan gerak, kiri gerak, kakinya juga gerak misalnya. Maka 3 kali 3 anggota badan secara serentak bergerak bersama-sama, itu menurut satu pendapat yang masyhur itu membatalkan sholat. Jadi gerakan 3 kali berturut-turut, baik dengan satu anggota badan, tetapi berturut-turut. Berturut-turut itu enggak ada pemisahnya. Bukan gerak satu sekali, diam dulu, nanti gerak lagi. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu namanya tidak berturut-turut. Jadi misalnya rakaat pertama gerak sekali, nanti rakaat kedua gerak lagi sekali. Itu tidak membatalkan sholat. Itu namanya tidak berturut-turut. Nah, tetapi kalau gerakan itu berturut-turut, gerak, langsung gerak, maka di situ yang membatalkan sholat. Atau
tadi itu dengan dua anggota badan bergerak sekaligus ditambah sekali, atau misalnya dengan tiga anggota badan sekaligus langsung bersama-sama atau berturut-turut bergantian, itu membatalkan sholat menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau menggerakkan jari dengan menetapkan telapak tangannya di tempatnya, itu tidak membatalkan sholat meskipun lebih dari 3 kali. Misalnya seperti ini, misalnya tangannya seperti ini, kemudian jarinya saja yang bergerak, ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau begini, saking gatalnya semuanya bergerak, tangannya bergerak, maka itu membatalkan sholat. Kalau misalnya ada yang gatal, tetapkan telapak tangannya, kemudian jarinya yang digerakkan, bukan tangannya yang digerakkan secara keseluruhan. Nah, itu biar tidak batal sholatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga menggerakkan bulu mata tidak membatalkan sholat, atau menggerakkan bibir, umi-umi misalnya, tidak membatalkan sholat. Ini para ulama menjelaskan seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yang ini menurut Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, ini yang rajih karena lebih dekat, lebih kuat dalilnya, Tapi yang masyhur yang pertama tadi. Yang kedua ini menurut Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, ini lebih kuat dalilnya, yaitu yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fi'lul katsir atau al-amalul katsir itu adalah bergerak yang memakan waktu 1 rakaat. Jadi dia gerak saja, kalau dihitung itu gerakannya itu mencapai waktu 1 rakaat. 1 rakaat itu misalnya seseorang sholatnya misalnya 1 menit misalnya setiap rakaatnya. Tetapi kalau kita ya kurang dari 1 menit sudah selesai 1 rakaat. 1 rakaat itu mulai dari berdiri sampai kemudian sujud pada rakaat itu 1 rakaat. Jika sampai di situ misalnya 1 menit, kita contohkan saja 1 menit, maka berarti gerakan selama 1 menit itulah yang membatalkan sholat, meskipun itu lebih meskipun itu lebih dari 3 kali berturut-turut, tetapi tidak sampai memakan waktu 1 menit misalnya. Nah, ini contoh yang misalnya 1 rakaatnya 1 menit, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, karena dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sedang sholat, itu ada yang mengetuk pintu dari luar. Nah, kemudian Rasulullah di tengah sholatnya, Rasulullah berjalan, tentu tidak meninggalkan, tetap menghadap kiblat, kemudian membukakan pintu, setelah itu kembali lagi pada posisi semula dan melanjutkan sholatnya. Nah, maka berdasarkan hadis ini, kemudian Syekh Abdullah mengatakan bahwa ini yang unggul, pendapat ini yang unggul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi memang ada 2 pendapat itu. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat tersebut. Ada yang mengatakan 3 kali berturut-turut, ada yang mengatakan gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang memakan waktu mencapai 1 rakaat. Ukurannya itu banyaknya gerakan itu bisa memakan waktu 1 rakaat sendiri. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah wal hadatsu, berhadas. Nah, ini sudah jelas. Tengah sholat ngentut misalnya, batal sholatnya. Dia mengeluarkan angin di tengah sholat, batal sholatnya. Atau misalnya yang lain-lain, berhadas kecil maupun berhadas besar. Kalau berhadas besar kayaknya nggak mungkin, atau mungkin perempuan keluar darah haid di tengah sholat misalnya, maka batal sholatnya. Atau misalnya terkencing-kencing karena menahan kencing, mau sholat nggak kencing dulu, kemudian atau seseorang bisa saja itu terjadi, maka otomatis sholatnya batal, baik berhadas kecil maupun berhadas besar. Kalau ini ketika dengan bahasa berhadas, maka berarti ini sudah mencakup banyak sekali. Berarti mengeluarkan sesuatu dari dua jalan itu membatalkan sholat. Atau misalnya menyentuh perempuan ajnabiyah, kulit perempuan ajnabiyah tanpa hail, itu membatalkan sholat, dan seterusnya dari hadas-hadas kecil maupun hadas-hadas besar. Ini sudah sangat jelas, tidak perlu kita uraikan. Kemudian yang berikutnya adalah terkena najis, wa hudutsun najasati, terkena najis. Yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis yang ghairu ma'fuwin anhu, najis yang tidak dimaafkan. Di tengah-tengah sholat dia terkena najis yang tidak dimaafkan, baik pada badannya, pakaiannya, atau tempat sholatnya. Jadi atau sesuatu yang dibawanya, misalnya serbannya, dia sholat pakai serban, kemudian serbannya kena tai atau kena kencing misalnya, maka di tengah-tengah sholat, maka itu kalau dia biarkan tetap seperti itu, tetap ada di pundaknya, maka batal sholatnya. Atau kopiahnya kena najis, kena tai misalnya, kalau dia biarkan tetap ada di kepalanya, maka sholatnya batal. Karena hudutsun najasah itu membatalkan sholat. Dan najis yang dimaksud adalah najis yang tidak dimaafkan. Nah, termasuk di sini adalah jika najis itu ada di dalam mulutnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini yang harus kita berhati-hati. Tentang masalah najis kemarin sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, tidak kita ulang kembali. Nah, termasuk yang sering terjadi pada sebagian orang, yaitu gusinya itu selalu berdarah. Darah yang keluar dari gusi gigi seseorang itu kan najis. Nah, maka ini seseorang harus berhati-hati. Dia harus berhati-hati, jangan sampai artinya sebelum seseorang melaksanakan sholat itu harus dibersihkan mulut. Harus dibersihkan terlebih dahulu najis-najis yang ada di dalam mulutnya. Nah, ini. Kemudian jika najis itu mengenai pakaian, kemudian dia menghilangkannya seketika, maka ini kita sudah kemarin sudah kita jelaskan. Nah, jika seseorang sedang sholat, kemudian serbannya misalnya kena najis, maka dia segera tanpa menyentuh najisnya, itu dia segera menghilangkan najis. Atau misalnya kalau serban segera diginikan biar jatuh, kemudian itu tidak nanti mempengaruhi keabsahan sholat. Dan itu rinciannya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah inkishaful aurah, yaitu terbukanya aurat. Nah, di tengah-tengah sholat auratnya terbuka,
secara sengaja. Nah, secara sengaja yang dimaksud terbukanya aurat di sini adalah jika secara sengaja. Apabila nggak sengaja, dia sedang sholat, anginnya kencang menerpa dia sehingga angin itu membuka aurat dia. Nah, terbuka auratnya, misalnya pakai sarung, sarungnya terangkat misalnya karena ada angin tersebut. Tidak sengaja dia. Nah, kalau dia secara seketika menutupnya, begitu terbuka langsung ditutup, maka itu tidak batal sholatnya. Nah, sholatnya tidak batal. Tetapi kalau angin menerpa dia biarkan saja, dia biarkan saja terbuka, maka ini meskipun sebentar ini bisa membatalkan sholat. Jadi kalau tanpa sengaja terbuka, kita harus langsung menutupnya. Kalau kita biarkan meskipun sebentar, kita santai aja, kita biarkan terbuka meskipun sebentar, maka itu bisa membatalkan sholat. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Ini bisa terjadi kalau kita misalnya sholat di tanah lapang yang kemudian dimungkinkan ada angin datang, bisa terjadi aurat itu terbuka tanpa sengaja. Maka seseorang agar sholatnya itu tidak batal, dia harus langsung menutupnya di saat aurat itu terbuka. Tidak boleh dia membiarkannya sampai membiarkannya terbuka. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah taghyirun niyah. Yang keenam adalah merubah niat. Nah, merubah niat itu misalnya dia berniat untuk keluar dari sholat, sekedar dalam hati mengatakan, seseorang di saat dia sedang sholat, dalam hatinya mengatakan saya batalkan sholat saya, maka di sini sholatnya langsung batal meskipun dia masih melakukan perbuatan sholat. Jadi dalam hatinya dia mengatakan saya batalkan sholatku, tapi dia masih centak-centuk sholat, maka di sini sholatnya sudah batal ketika seseorang merubah niatnya yang ada dalam hati, yaitu yang asalnya niat sholat kemudian dirubah menjadi niat untuk membatalkan sholat. Nah, demikian juga kalau dia berniat untuk menggantungkan, memutuskan atau membatalkan sholat pada sesuatu. Dalam hatinya dia mengatakan misalnya, nanti jika hujan turun saya batalkan sholatku karena banyak memean atau banyak jemuran di belakang rumah dia, sehingga dia sholat nggak diangkat dulu. Ke dalam hatinya kok sepertinya mendungnya semakin mendekati hujan. Kemudian dalam hati dia mengatakan jika nanti hujan saya batalkan sholatnya. Maka ketika itu sholatnya sudah batal. Tidak nunggu hujan, ketika dia menggantungkan niat membatalkan sholat pada suatu kejadian, maka seketika itu sholatnya sudah batal. Nah, ini penting juga, ini terkadang terjadi. Atau misalnya jika nanti ada tamu, saya batalkan sholatnya. Jika nanti teman saya datang, saya batalkan sholatnya. Maka ketika dia menggantungkan niat membatalkan sholat pada sesuatu, maka saat itu juga sholatnya batal. Demikian juga apabila seseorang berkata, jika terjadi ini maka akan aku putus sholatku. Jika terjadi sesuatu maka akan saya putus sholatku, maka terputus sholatnya sudah batal. Atau seseorang ragu-ragu, saya teruskan, nggak teruskan, nggak teruskan, ragu-ragu antara melanjutkan sholat atau membatalkan sholat, maka di sini juga batal seketika ketika dia ragu-ragu tersebut. Nah, kemudian kecuali, di sini ada pengecualian. Jika seseorang melaksanakan sholat fardu
Misalnya sholat zuhur dengan sendirian atau munfarid, nah, sholat sendirian yang disebut sholat munfarid. Setelah dia melaksanakan sholat, kemudian didirikan sholat berjamaah, maka di sini dia boleh merubah niatnya. Dia rubah sholat tersebut sebagai sholat sunnah. Kemudian dia membaca salam setelah 2 rakaat, tidak menyempurnakan 4 rakaat karena niatnya sudah dirubah menjadi sholat sunnah. Kemudian dia menyusul sholat jamaah yang sudah dimulai tadi. Maka di sini tidak batal sholatnya yang pertama tadi. Dia akan merubah niat tadi. Jadi dia sedang sholat zuhur. Kemudian tiba-tiba datang rombongan atau datang beberapa temannya, dia sholat jamaah, sholat zuhur di sampingnya. Nah di sini dia sudah sholat sendirian. Sholat fardu di sini nggak bisa dia membatalkannya. Maka kemudian dia merubah niatnya. Dia katakan ini adalah saya ganti dengan sholat sunnah. Kemudian 2 rakaat dia salam, kemudian ikut jamaah sholat zuhur yang dilaksanakan yang sudah dimulai itu. Maka di sini merubah niat seperti itu tidak membatalkan sholat. Tetapi jatuhnya sholat yang dia kerjakan itu adalah sholat sunnah. Nah, kemudian dia melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, ini pentingnya sholat jamaah. Jadi bisa ini dilakukan, bisa dilakukan. Kalau misalnya seseorang sholat duluan karena tadi tengok-tengok nggak ada orang, kemudian dia sholat duluan atau nunggu temannya nggak datang-datang di kamar mandi terlalu lama misalnya, kemudian dia sholat duluan, kemudian datang di tengah sholat sudah dapat 1 rakaat, datang temannya yang sholat jamaah, maka di sini dia bisa merubah niatnya menjadi niat sholat sunnah. Karena sholat sunnah 2 rakaat saja, kemudian salam. Asalnya berapa? 4 rakaat karena sholat zuhur, tapi karena dirubah niatnya menjadi sholat sunnah, maka dia setelah 2 rakaat salam, kemudian dia melaksanakan sholat jamaah menyusul temannya yang sudah memulai berjamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wastidbarul qiblati, yaitu membelakangi kiblat. Wastidbarul qiblati, membelakangi kiblat. Membelakangi di sini tidak disyaratkan harus betul-betul membelakangi, belok belok apa? Kalau langsung ke belakang itu belok apa? Balik kanan. Nah, bukan berarti belok kanan, gerak seperti orang orang gerak jalan itu. Kalau asalnya menghadap ke sana, berbalik ke sini. Asalnya menghadap ke barat, langsung menghadap ke timur. Tidak disyaratkan seperti itu. Kalau seperti itu sudah pasti, karena dia sudah jelas-jelas membelakangi kiblat. Yang dimaksud istidbar, karena secara bahasa istidbar itu membelakangi. Membelakangi itu berarti kiblatnya menjadi di belakangnya, bukan di depannya. Nah, Ka'bahnya, kiblat sholat adalah Ka'bah, itu menjadi di belakangnya. Itu secara bahasa. Tetapi yang dimaksud di sini itu ya, tetapi tidak mesti seperti itu. Nah, tetapi meskipun dia hanya melenceng jauh atau melenceng hanya sedikit dari arah kiblat, maka di sini tidak sah sholatnya. Ini sering kita sampaikan, banyak orang melakukan ini. Jadi dia tidak menghadap kiblat. Kemarin sudah kita sampaikan, di antara syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Ketika dia berdiri dan duduk, maka dadanya yang harus menghadap ke kiblat. Ketika dia rukuk dan sujud, maka sebagian besar badannya itu harus menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah. Nah, maka seseorang nggak boleh di tengah-tengah sholat memalingkan, misalnya ketika berdiri memalingkan dadanya dari arah kiblat, meskipun hanya sedikit saja,
maka nanti sholatnya adalah batal, karena syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Maka hati-hati kalau seseorang misalnya bangun dari rakaat yang pertama atau dari rakaat yang kedua untuk berdiri. Sebagian orang itu ketika berdiri dia tidak berpangku pada kedua tangannya. Kalau dia kedua tangannya begini, maka dia berdiri dalam keadaan tegak tetap menghadap ke kiblat. Tetapi kalau dia misalnya pakai tangan satu misalnya, itu miring itu. Dia nanti berdirinya dalam kondisi miring, kemudian baru tegak lagi. Biasanya seperti itu. Karena tidak selalu pakai tangan satu, dia berdiri kan dia panjatkan tangannya untuk berdiri. Kalau dia pakai tangan dua, itu secara umum itu bisa tetap posisinya menghadap ke kiblat. Tetapi jika dia pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan, maka biasanya karena tangan kanan begini jadinya, kalau pakai tangan kiri begini. Sehingga nanti akan merubah posisi mengarah ke arah kiblatnya. Lebih parah lagi, sebagian orang mulai dari awal sudah menceng kiblatnya itu. Ketika dia belum takbiratul ihram, sering kita sampaikan karena kita sering melihat, agar kita waspada. Sebagian orang ketika sholat belum mulai dia menghadap kiblat. Ketika sudah takbiratul ihram, kemudian tiba-tiba melenceng. Dia mengatakan Allahu Akbar, langsung miring. Ketika sudah takbir, mungkin karena pengaruh tangannya ini diiringkan, badannya ikut miring. Dadanya itu ikut diiringkan sehingga keluar dari arah kiblat. Itu terjadi. Atau sebagian mungkin kakinya agak panjang sebelah sehingga dia agak miring, sehingga dadanya itu menjadi melenceng. Dia harus hati-hati ketika kondisinya seperti itu. Dia harus lebih bisa berhati-hati agar posisinya tidak berpaling dari arah kiblat. Karena berpaling dari arah kiblat meskipun hanya sedikit, maka itu membatalkan sholat. Karena di awal sudah kita sampaikan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah dari sholat. Kemudian yang berikutnya adalah makan dan minum. Al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Makan dan minum itu meskipun hanya sedikit. Makan dan minum meskipun hanya sedikit itu bisa membatalkan sholat. Meskipun hanya satu biji nasi. Sebelum sholat makan dulu. Habis itu tidak berkumur-kumur, udah langsung sholat aja. Setelah baca Fatihah, biasanya keluar itu yang ada di selilit itu, yang sudah tadi kayaknya sudah bersih. Ketika dia membaca sesuatu, ada yang keluar, satu biji nasi keluar dari sela-sela gigi misalnya. Jangan kemudian emang nih ditelan aja misalnya. Kemudian ditelan itu batal. Dengan sengaja dia melakukannya, maka batal. Maka kita harus hati-hati sebelum kita melaksanakan sholat. Maka mulut harus dibersihkan. Karena kalau makan betulan itu hampir-hampir nggak pernah kita temui. Ada orang sholat kemudian ambil piring kemudian makan, itu nggak pernah kita temui. Tetapi kita katakan meskipun hanya satu biji nasi, ketika seseorang sholat kemudian keluar nasi itu dari sela-sela gigi, kemudian ditelannya, itu batal sholat. Semestinya dia harus keluarkan. Harus dia keluarkan, karena meskipun hanya satu biji atau meskipun hanya setetes air di sini bukan air ludah, tetapi air yang misalnya bekas tadi minum
kopi atau tadi minum teh sebelum sholat, minum teh. Kemudian ketika sholat dia tidak berkumur-kumur habis minum teh atau habis minum kopi, tidak berkumur-kumur. Setelah dia sholat masih terasa manisnya. Nah, kemudian ditelan bersama ludahnya, maka di sini membatalkan sholat. Nah, maka sekali lagi kita harus berhati-hati dalam masalah ini, jangan sampai kita teledor. Sholat asal sholat saja tanpa dipersiapkan. Semuanya dipersiapkan, bagaimana kondisinya, mulutnya. Kalau misalnya masih kotor dengan bekas makanan atau minuman, dibersihkan dulu meskipun tidak berwudu karena misalnya belum batal wudunya. Enggak masalah, tidak harus berwudu karena memang belum batal wudunya, tetapi minimal kalau setelah makan minum itu mulutnya dibersihkan. Insya Allah masalah ini nanti akan kita ulang kembali atau kita lebih perluas penjelasannya dalam pertemuan berikutnya, karena waktunya sudah habis. Dan ada beberapa hal yang nanti insya Allah akan kita tambahkan. Masih ada 2 di sini, yaitu masalah tertawa terbahak-bahak yang membatalkan sholat. Demikian, barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.